Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan mendengar tentang hal yang sangat-sangat penting, saudara, ya. Tentang apa itu? Ya, tentang vaksin sebagai tanda. Nah, saya kasih judul itu, ya, yaitu vaksin sebagai tanda. Ya, waktu itu keponakan saya main di tempat kami, ya, sama adik saya. Dia ngobrol-ngobrol tentang vaksin dan kondisi saat ini, ya, dimana sekarang kan masa sulit, ya, semuanya lockdown, semuanya terbatas, ya, tidak bisa bebas kemana-mana, ya, lalu jualan juga sepi, ya, orang kerja juga sulit, banyak yang di PHK dan seterusnya. Ditambah, ya, semuanya harus pakai syarat sekarang ini. Apa itu? Kalau tidak punya tanda, yaitu sudah divaksin, maka dia tidak bisa pergi naik pesawat, dia tidak bisa pergi naik kereta api, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Pokoknya ada cegatan atau ada pemeriksaan, ya, bahwa harus mempunyai tanda bukti sudah divaksin. Nah, ini kan artinya kan masa yang sukar, ya. Lalu mereka bicara satu dengan yang lain. Adik saya teringat tentang hamba Tuhan hamba Allah yang berbicara atau berkhotbah tentang zaman akhir zaman, ya, di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, ya. Nah, itu Wahyu itu mengisahkan tentang atau menubuatkan tentang di mana pada suatu hari akan ada zaman yang sukar, ya. Jadi artinya orang itu tidak bisa menjual atau membeli dan sebagainya kalau tidak punya tanda, yaitu bilangan nama binatang itu. Nah, ini lebih baik saya bacakan saja, ya. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ini, ya, ketika adik saya diingatkan itu, saya langsung berkata itu benar, ya, bahwa Wahyu 13 itu yang dinubuatkan pada 21 tahun yang lalu itu sekarang ini, ya, sedang digenapi atau sedang terjadi di depan mata kita, ya, di Indonesia ini sekarang, ya kan? Semua orang, tidak ada yang tidak tahu, semuanya tahu dan merasakan sendiri. Artinya betul-betul Wahyu 13 16 sampai 17 itu sedang terjadi di depan mata kita, ya, sekarang, ya. Nah, saya memberitahu kepada keponakan dan adik saya agar hidup benar-benar, ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sekarang nubuatan itu sedang digenapi, ya, di Indonesia, di mana orang sudah yang tidak punya tanda yang sudah divaksin, maka dia tidak bisa pergi kemana-mana. Mau naik pesawat harus pakai syarat tanda itu, ya. Mau naik kereta juga sudah harus ada syaratnya. Mau naik apa saja, ya, sudah harus ada tanda itu tuh. Kalau tidak ada tanda, tidak bisa. Nah, itu kan artinya kan ini kan masa yang sedang digenapi, dinubuatkan di Wahyu itu, ya. Sudah tidak bisa lagi juga membeli atau masuk di supermarket, karena kalau mau masuk di supermarket harus punya tanda sudah divaksin. Itu sudah, ya. Jadi sadar atau tidak, mau atau tidak, kita ini sedang masuk penggenapan nubuatan firman Allah di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Sekarang ini, ya, sekarang ini, ya. Jadi
ini sudah mulai terjadi ini, tidak bisa mengurus surat-surat di kantor pemerintahan ya. Misalkan saudara mau ke ke luar negeri atau sekolah atau urusan apa, lalu saudara minta surat-surat, saudara kalau tidak punya tanda bukti sudah divaksin, tidak bisa ya. Nah, itu jadi sudah diblokir semua ini. Bagi orang yang tidak punya tanda yang sudah divaksin itu sudah kena blokir semua, sudah diblok semua ya. Tidak bisa apalagi, tidak bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, dan banyak hal itu nanti pasti akan berkembang akan lebih sulit lagi ya. Ya, kalau tahun 2020 yang lalu ketika saya sering pergi ke pulau naik pesawat ya, ke Papua, ke Makassar, ke Sulawesi dan sebagainya, sering naik pesawat, syaratnya hanya menunjukkan surat bebas coro ya. Jadi setiap saya mau keluar pulau, saya pergi ke Kimia Farma atau puskesmas seperti itu, kemudian saya minta surat itu ya, diambil darahnya. Terus sampai saya bosen ya, sering kali diambil darahnya, sering kali harus dicek kesehatan untuk membuktikan bahwa saya bebas COVID sebagai syarat untuk naik pesawat dan sebagainya. Sudah kenyang saya pada tahun 2020. Nah, sekarang ini tidak bisa lagi seperti itu, syaratnya sudah dipersulit lagi, artinya diperberat. Bukan cuma menunjukkan surat bebas coro tetapi sekarang ini harus punya surat bukti sudah divaksin ya, berupa sertifikat ya. Nah, ini artinya kita ini di depan mata sudah masuk ini pengenapan firman nubuatan di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 ya. Nah, itu sudah. Jadi pastinya nanti seluruh dunia juga akan melakukan hal yang sama. Ini kan sekarang sedang terjadi di depan mata kita, di negara kita kan, di Indonesia toh. Nah, sehingga orang yang tidak punya tanda itu ya harus menikmati ya masa sukar ya, karena kan sudah dibatasi kemana-mana, itu masa sukar kan ya. Sudah tidak punya tanda, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke supermarket juga, dan nantinya akan lebih sulit lagi begitu ya. Sampai akhirnya tanda itu harus diletakkan di tangan sebelah kanan atau di dahi manusia. Nah, ini belum ya, ini tandanya berupa sertifikat belum seperti yang firman katakan ya. Kalau firman Allah katakan kan harus tanda itu ditaruh di tangan sebelah kanan atau di dahi. Nah, itu pasti akan terjadi ya, karena firman Allah kan tidak bisa dusta, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak bisa dusta. Jadi itu harus terjadi saudara ya. Padahal ini nubuatan firman Allah ini 2021 tahun yang lalu ya, tapi bisa terjadi. Artinya berarti firman Allah itu benar-benar ya dan amin, tidak bisa dusta. Makanya saudara kalau yang tidak percaya ya sudah rugi sekali ya, karena firman Allah ini tidak bisa dusta ya. Sudah ribuan tahun sudah terjadi sudah dinubuatkan, orang mungkin sudah lupa atau menganggap itu bohong, tapi ternyata terbukti sekarang ya. Terbukti di depan mata kita ya kan, semua orang tahu ya, seluruh Indonesia tahu. Nah, tinggal menunggu tanda itu ya ditaruh di tangan sebelah kanan atau di dahi, tinggal nunggu itu aja ya. Sekarang ini baru terjadi pemblokiran ya atas orang yang tidak punya tanda, kemana-mana sudah tidak bisa ya, bahkan membeli di supermarket pun sudah tidak bisa, tidak mungkin karena tidak punya tanda kan. Nah, itu akan terus, tanda itu akan berkembang, artinya lebih sulit lagi. Nah, sudah tidak bisa ngurus surat-surat ya, sudah tidak bisa mendapat bantuan dari pemerintah karena tidak punya tanda tuh. Nah, itu seperti itu namanya masa yang sukar bagi orang yang tidak punya tanda ya. Nah, nanti ya, setelah terjadi tanda itu ditaruh di tangan sebelah kanan dan di dahi, itu benar-benar akan memasuki tanda masa yang sukar, yaitu bagi orang yang memiliki tanda itu. Masa yang sukar bagaimana Pak? Iya,
masa sukarnya bagi orang yang memiliki tanda itu apa ya? Itu nanti ada siksaan macam-macam ya, malapetaka yang akan dicurahkan oleh malaikat Tuhan. Itu ada di Wahyu ya. Saya tidak akan ceritakan sini, ini terlalu panjang. Tapi saudara baca itu ya, setelah ada tanda itu nanti akan ada masa sukar bagi orang yang memiliki tanda itu ya. Entah kena apa, macam-macam, banyak sekali itu masa sukar itu yang terjadi bagi orang yang memiliki tanda. Bagi orang yang tidak memiliki tanda, sekarang ini sedang masuk masa kesukaran itu. Tidak usah tunggu-tunggu, sekarang ini sedang masuk. Jadi bagaimana ya, makanya harus banyak berdoa ya, harus mau dipimpin Tuhan. Itu bagi orang yang percaya seperti itu ya, karena sudah tiba ya, artinya akhir zaman betul-betul sudah dekat. Tuhan Yesus mau datang kembali kedua kali. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua kali, harus terjadi masa yang sukar dulu seperti yang terjadi saat ini ya, khususnya bagi orang yang belum yang tidak punya tanda ya. Nanti selanjutnya akan terjadi tanda itu harus ditaruh di tangan sebelah kanan atau di dahi. Nah kalau itu sudah terjadi berlangsung ya sudah, artinya akan tunggu masa kesusahan ya bagi orang yang mau dikasih tanda ya di sebelah kanan atau di dahinya. Nah ini kalau bagi orang yang di luar sana yang tidak mengerti kebenaran firman ya, mereka tidak tahu ya, mereka kan tidak tahu membaca firman atau tidak tahu kebenaran ya, tahu dari mana? Tidak tahu. Tetapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harusnya sudah tahu bahwa masa inilah terjadinya penggenapan itu sekarang ini ya. Tinggal tunggu masa tinggal tunggu tanda itu ditaruh di tangan sebelah kanan atau di dahi. Harus terjadi itu karena firman Allah menulis itu. Nanti tidak bisa tidak, itu harus terjadi. Nanti kalau itu terjadi ya sudah ya, itu sudah pasti ya, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Nah kemudian baru terjadi penghukuman ya. Jadi bagi orang yang tidak percaya, yang memiliki tanda di tangan kanan atau di dahinya, itu akan masuk ke dalam siksaan bersama dengan setan-setan iblis itu ya, dimasukkan ke dalam pembakaran, kesukaran ke dalam neraka yang mengerikan. Nah itu Wahyu 14 itu ada itu di Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 ya. Demikian firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka ya, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan mulutnya. Nah ini ya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah ini ya. Maka asap yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya ya. Oke, tunggu apa lagi saudara ya? Sekarang sudah masuk zaman yang dinubuatkan oleh Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Tepat di depan mata kita. Ya. Masih tidak sadarkah kita? Masih tidak sadarkah saudara? Ya. Semua orang tahu bahwa tiap hari ada orang yang mati kena coro. Saudara, ini bukan rahasia, tapi ini sudah semua orang tahu bahwa setiap hari orang ada puluhan jiwa yang mati kena coro ya.
Jadi jangan sampai terlambat. Nah, itu pesan saya sebagai hamba Allah. Jangan sampai seperti orang kaya yang diceritakan di Alkitab bersama Lazarus itu ya, di Lukas 16 itu ya. Orang kaya itu kan mati tapi belum sempat bertobat, ceritanya kan begitu kan, dan belum sempat percaya Yesus, maka masuk ke dalam alam maut. Setelah sampai di alam maut baru sadar ya, terlambat sudah ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya sekarang ini ya, mumpung masih diberi kesempatan hidup ya, maaf tidak kena COVID ya, artinya gunakan, ambil keputusan sekarang ya. Untuk apa? Untuk bertobat ya. Stop dari dosa-dosa ya, mau dosa apa aja lah yang bisa disebut, zinahkah, malingkah, dustakah, apa saja, stop ya, bertobat. Kemudian percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus agar hidupmu diselamatkan dari hukuman kekal neraka. Ya, saya rasa cukup itu yang saya dapat sampaikan. Kiranya saudara benar-benar meresponi akan firman Allah ini, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Artinya kalau saudara mendengar ini, bukan saudara dibenci, justru saudara dikasihi ya, jangan sampai terlambat, itu intinya. Gunakan waktu sekarang, bukan nanti, bukan besok, sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati.